Selanjutnya masuk kita ke part 2 yaitu tentang gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan pembentukan glukosa dari bahan yang bukan karbohidrat, misalnya asam amino, gliserol, dan laktat. Dalam proses gluconeogenesis, reaksi ini membutuhkan ATP. Pada manusia, prekursor glukosa yang utama adalah laktat, gliserol, dan asam amino terutama alanin. Gluconeogenesis terjadi jika kebutuhan glukosa tidak terpenuhi dari diet karbohidrat. Asupan glukosa yang berkesinambungan sangat penting terutama bagi sistem saraf dan eritrosit. Beberapa jaringan seperti otak dan eritrosit bergantung pada suplai glukosa yang konstan. Jika jumlah karbohidrat yang diambil dalam makanan tidak cukup, maka kadar gula darah dapat dipertahankan dalam waktu yang terbatas dengan cara degradasi glikogen di dalam hati. Namun, jika cadangan ini juga habis, maka diperlukan sintesis de novo glukosa atau yang disebut dengan gluconeogenesis. Organ hati dan sel tubulus ginjal berperan penting di dalam reaksi ini. Nah, untuk prekursor utama untuk gluconeogenesis ini adalah asam amino yang berasal dari protein otot. Jadi pada slide juga dapat kita lihat ada 3 prekursor di sini, yaitu asam amino, laktat, dan gliserol. Untuk prekursor laktat dibentuk dalam eritrosit dan otot ketika terjadi kekurangan oksigen. Jadi pada proses metabolisme anaerob akan dihasilkan laktat. Misalnya pada saat kita olahraga atau exercise akan dihasilkan senyawa laktat. Gliserol dihasilkan dari degradasi lemak, yang ini juga akan dapat kita jadikan sebagai prekursor di dalam reaksi gluconeogenesis ini. Jadi dari pembuluh darah, asam amino, laktat, dan gliserol masuk ke sitoplasma melalui membran transport. Untuk asam amino sendiri, dia langsung masuk ke mitokondria. Sedangkan laktat dan gliserol akan terjadi reaksi di dalam sitoplasma. Laktat akan dioksidasi oleh laktat dehidrogenase atau yang disebut dengan LDH menjadi senyawa pirufat. Nah, untuk senyawa pirufat ini di dalam sitoplasma tidak langsung dibentuk menjadi fosfoenol pirufat, namun dibawa terlebih dahulu ke mitokondria melalui membran transport. Langkah pertama gluconeogenesis sebenarnya terjadi di mitokondria ini. Pirufat yang berasal dari laktat ataupun dari asam amino yang diangkut ke mitokondria akan diubah menjadi oksaloasetat, di mana pirufat dengan membutuhkan ATP dan CO2, yang CO2 ini berasal dari sitoplasma, hasil dari pengubahan oksaloasetat menjadi fosfoenol pirufat. Dan terbentuk oksaloasetat dan ADP. Dan enzim yang berperan di sini adalah pirufat karboksilase. Nah, oksaloasetat dengan adanya NADH+ dan H+, kemudian dikatalisis oleh malat dehidrogenase, akan terbentuk malat dan NAD+. Nah, malat ini nanti akan dibawa ke sitoplasma melalui membran transport. Malat dan dengan adanya NAD+, kemudian dengan adanya atau dikatalisis oleh malat dehidrogenase, akan terbentuk kembali oksaloasetat di sitoplasma dan terbentuk juga NADH. Selanjutnya, oksaloasetat dengan katalisis PEP karboksikinase dan tergantung GTP akan dihasilkan fosfoenol pirufat, CO2, dan GDP. Nah, fosfoenol pirufat nanti akan diubah menjadi fosfogliserat, kemudian 3-fosfogliserat,
dengan dibutuhkan ATP atau bersama ATP akan dibentuk 1,3 bifosfogliserat dan ADP. Nah, dari gliserol sendiri yang dari pembuluh darah tadi yang masuk ke dalam sitoplasma dan ditambah dengan ATP, kemudian dikatalisis oleh gliserol kinase, akan membentuk gliserol 3-fosfat dan ADP. Kemudian gliserol 3-fosfat ditambah NAD+ dan dikatalisis oleh gliserol fosfat dehidrogenase, akan terbentuk gliseron 3-fosfat dan NADH. Kemudian kembali lagi kita ke 1,3 bifosfogliserat tadi, dengan adanya NADH+ dan H+ akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan NAD+. Nah, gliseraldehid 3-fosfat dan gliseron 3-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, reaksi yang dikatalisis oleh fruktosa 1,6 bifosfat merupakan titik regulasi penting di dalam reaksi gluconeogenesis. Jadi di sini adalah titik regulasi terpentingnya, di mana fruktosa 1,6 bifosfat dengan adanya H2O dan dikatalisis oleh enzim fruktosa 1,6 bifosfat tadi, maka akan bagian fosfatnya akan terpotong oleh enzim, dibantu oleh enzim tersebut, sehingga nanti akan terbentuk fruktosa 6 bifosfat. Nah, isomerisasi fruktosa 6-fosfat ini akan menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat akan masuk ke hati melalui membran transport. Nah, glukosa 6-fosfat masuk ke hati tapi tidak ke otot. Jadi pembentukan glukosa dari otot ke pembuluh darah atau ke jaringan lainnya nanti tidak akan terbentuk, melainkan yang pembentukan glukosa yang akan disebarkan kembali ke pembuluh darah ataupun jaringan lainnya adalah terletak pada hati. Glukosa 6-fosfat dengan dikatalisis oleh enzim glukosa 6-fosfatase dan adanya H2O, maka bagian fosfatnya terpotong, kemudian akan terbentuk glukosa. Nah, di sini fosfatnya terpotong ya, yang fosfat yang ini, sehingga terbentuklah dia glukosa. Nah, glukosa akan dikeluarkan dari hati melalui membran transport ke sitoplasma. Dari sitoplasma akan dikeluarkan ke pembuluh darah. Nah, selanjutnya akan digunakan oleh jaringan atau organ lainnya. Nah, selanjutnya masuk kita ke keseimbangan dari glikogen, di mana di sini yang terkait adalah hati, kemudian otot. Organisme ataupun manusia dapat menyimpan hingga 450 gram glikogen, di mana sepertiganya akan disimpan di hati dan hampir semua sisanya dari 450 gram tadi akan disimpan di otot. Glikogen hati terutama digunakan untuk mempertahankan kadar glukosa darah pada fase pasca reseptif. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa di dalam hati di sini glikogen akan didegradasi membentuk glukosa 1-fosfat, kemudian glukosa 6-fosfat, dan di sini juga terbentuklah glukosa yang akan dibawa ke pembuluh darah dan akan dibawa ke jaringan-jaringan lainnya, termasuk di sini adalah otot. Nah, sedangkan kalau kita lihat pada otot, untuk glikogen dapat diubah menjadi glukosa 1-fosfat, kemudian glukosa 6-fosfat, dan di sini di dalam otot tidak terbentuk glukosa.
Nah, jadi di sini ada istilah glikogenesis dan glycogenolysis. Glikogenesis merupakan pembentukan glikogen dari glukosa. Di dalam proses ini akan memerlukan energi. Nah, selanjutnya glikogenolisis adalah pemecahan glikogen menjadi glukosa. Metabolisme karbohidrat juga dipengaruhi oleh beberapa hormon. Adapun hormon-hormon yang berpengaruh contohnya adalah peptida insulin dan glukagon, glukokortikoid, kortisol, dan katekolamin epinefrin. Insulin dia dapat mengaktifkan glikogen sintase dan dapat menginduksi beberapa enzim yang terlibat di dalam proses glikolisis. Pada saat yang bersamaan, insulin ini akan menghambat sintesis enzim yang terlibat di dalam proses gluconeogenesis. Sedangkan untuk glukagon, epinefrin, atau antagonis insulin lainnya memiliki efek yang sebaliknya, di mana glukagon dan antagonis insulin dapat menginduksi enzim gluconeogenesis dan menekan piruvat kinase, serta dia dapat menekan enzim yang berperan penting di dalam proses glikolisis. Jadi, ketika terjadi glikolisis, maka gluconeogenesis tidak terjadi. Begitu juga sebaliknya. Jadi untuk pasien-pasien yang mengalami kelainan di dalam produksi hormon seperti insulin ataupun antagonis insulin, maka akan berpengaruh terhadap metabolisme karbohidrat. Contohnya misalnya pasien DM, di mana pada pasien DM terganggu hormon insulinnya, sehingga metabolisme karbohidrat juga akan terganggu. Karena insulin sendiri berperan penting di dalam proses glikolisis. Nah, sekian materi kita tentang metabolisme karbohidrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.